Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzan Rahman dengan NIM 070128232802 dari kelas L1 Indralaya. Yang terhormat, Dr. Alamsyah, SIP MSI, selaku dosen pengampu dan sekaligus pembimbing penelitian proposal yang berjudul Efektivitas Penerapan Etilang di Kota Prabu Muli tahun 2024, studi terhadap kepatuhan pengendara dan penegakan hukum lalu lintas. Langsung saja yang pertama pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang masalah. Jadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, berbagai aspek kehidupan ini mengalami transformasi digital termasuk dalam sistem penegakan hukum lalu lintas. Salah satu inovasi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau yang lebih sering dikenal dengan ETLE. Jadi sistem ini bertujuan untuk menggantikan metode tilang konvensional yang selama ini dilakukan secara langsung oleh petugas di lapangan. Jadi dengan adanya e-tilang ini diharapkan terjadi peningkatan transparansi dan efisiensi serta pengurangan praktik pungutan liar yang sering dikaitkan dengan penindakan tilang secara manual. Nah, kenapa penerapan tilang di berbagai daerah di Indonesia ini menunjukkan hasil yang beragam? Jadi beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung telah berhasil mengintegrasikan sistem ini secara luas dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Namun di kota-kota yang lebih kecil seperti kota Prabu Muli, yang saya angkat ini efektivitas penerapan e-tilang ini masih menjadi perdebatan. Jadi kota Prabu Muli ini sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan sistem ini guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Jadi penerapan sistem ini didukung dengan pemasangan kamera pengawas di beberapa titik strategis yang berfungsi untuk merekam dan mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Kemudian selanjutnya itu ada rumusan masalah. Jadi dari latar belakang tadi, saya merumuskan masalah, yaitu ada 3 masalah. Yang pertama, sejauh mana efektivitas penerapan e-tilang dalam meningkatkan kepatuhan pengendara di Kota Prabu Muli. Kemudian yang kedua itu bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan e-tilang di Kota Prabu Muli. Kemudian apa saja faktor yang menjadi kendala dalam implementasi sistem e-tilang di Kota Prabu Muli. Kemudian tujuan penelitian, alasan saya mengangkat judul tersebut. Yang pertama itu menganalisa efektivitas penerapan e-tilang dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas di Kota Pramuka. Kemudian yang kedua mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi dalam implementasi sistem e-tilang, baik dari sisi teknologi, masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kemudian yang terakhir itu merumuskan strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sistem e-tilang di Kota Prabu Muli. Kemudian manfaat penelitian. Ada 2 manfaat. Yang pertama itu manfaat teoritis. Jadi yang saya harapkan ini penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian akademik terkait efektivitas kebijakan publik dalam bidang transportasi dan penegakan hukum. Jadi selain itu penelitian ini juga dapat sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian manfaat praktis. Jadi yang saya harap penelitian ini dapat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas sistem e-tilang di Kota Prabu Muli. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masyarakat mengenai sistem e-tilang. Nah, kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu kerangka teori. Jadi ada beberapa teori yang saya angkat untuk sebagai landasan dalam penelitian ini. Yang pertama itu teori kepatuhan hukum menurut Taylor 1990. Jadi teori ini menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama legitimasi, konsistensi penerapan hukum, dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Artinya, jika masyarakat percaya hukum itu adil dan dijalankan tanpa diskriminasi, mereka akan lebih patuh terhadap aturan. Kemudian yang kedua teori perilaku terencana, Adzan 1991. Jadi teori ini menyebutkan bahwa perilaku seseorang ini termasuk kepatuhan berlalu lintas ditentukan oleh sikap individu terhadap perilaku itu, norma sosial di sekitarnya, dan sejauh mana ia merasa memiliki kontrol atas tindakannya. Nah, jika seorang percaya menaati aturan itu penting didukung lingkungannya dan merasa dia bisa mengendalikan tindakannya, maka ia cenderung patuh. Kemudian ada teori penegakan hukum menurut Sukanto 2010. Jadi menurut teori ini, efektivitas penegakan hukum ini bergantung pada 3 hal. Yang pertama substansi hukum, jadi seberapa jelas aturan yang berlaku, kemudian struktur hukum, aparat dan lembaga yang menjalankan hukum, dan yang terakhir itu budaya hukum masyarakat. Jadi kesadaran kolektif untuk
patuh terhadap hukum. Kemudian yang terakhir adalah teori deference. Jadi teori ini berpendapat bahwa akan patuh terhadap aturan jika hukum atas pelanggaran tersebut pasti, berat, dan dapat cepat diterapkan. Jadi dalam konteks e-tilang, semakin yakin masyarakat bahwa pelanggaran itu pasti tertangkap dan dihukum, maka tingkat kepatuhan ini akan meningkat. Kemudian ada kerangka penelitian. Jadi penelitian ini menggambarkan bagaimana penerapan sistem e-tilang ini mempengaruhi tingkat kepatuhan pengendara di Kota Pramuka. Jadi masalah utama yang diangkat adalah masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas meskipun regulasi e-tilang sudah diterapkan. Jadi e-tilang ini sebagai inovasi berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi praktik pungutan liar, dan membangun budaya disiplin berlalu lintas. Jadi sistem ini merekam pelanggaran melalui kamera dan mengirimkan sanksi otomatis tanpa instruksi langsung dengan petugas. Jadi keberhasilan e-tilang ini bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama itu pemahaman masyarakat terhadap sistem dan prosedur pembayaran denda. Kemudian ketegasan penegakan hukum sejalan dengan teori deference yang menyatakan bahwa kepatuhan meningkat jika hukuman diterapkan tegas, cepat, dan adil. Jadi yang ketiga itu keandalan teknologi dan mendeteksi pelanggaran secara akurat dan terintegrasi dengan data kendaraan. Kemudian yang terakhir, penelitian ini akan mengkaji hubungan antara penerapan e-tilang, tingkat sosialisasi pemahaman masyarakat, ketegasan sanksi, dan dampaknya terhadap kepatuhan berlalu lintas di Kota Prabu Muli. Kemudian selanjutnya kita berlanjut ke bab 3 metode penelitian. Jadi rancangan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jadi metode deskriptif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana efektivitas penerapan sistem e-tilang di Kota Prabu Muli secara sistematis dan faktual. Jadi penelitian ini akan menjelaskan sejauh mana sistem ini berhasil meningkatkan kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Nah, kemudian pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini mengandalkan data numerik dalam menganalisis hubungan antar penerapan sistem e-tilang dan tingkat kepatuhan pengendara. Kemudian yang selanjutnya fokus penelitian. Jadi fokus penelitian kita ini di efektivitas penerapan e-tilang. Jadi ada beberapa ini ya, ada 4 indikator. Yang pertama itu keberhasilan dalam mencapai tujuan, efisiensi pelaksanaan, dampak yang dihasilkan, dan tingkat penerimaan masyarakat. Nah, kemudian informan data. Jadi informan data dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap penerapan sistem e-tilang di Kota Prabu Muli. Jadi informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai efektivitas sistem ini, kendala dalam pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kepatuhan pengendara. Jadi saya mengerucutkan ada 4 calon informan. Yang pertama itu pengendara kendaraan bermotor. Kemudian Satlantas Polres Prabu Muli, yang ketiga Dinas Perhubungan, dan yang keempat itu masyarakat umum. Nah, lanjut, itu ada teknik pengumpulan data. Jadi dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 sumber utama. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai efektivitas penerapan sistem e-tilang di Kota Prabu Muli. Yang pertama, data primer didapatkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Kemudian data sekunder dan laporan resmi kepolisian, peraturan perundang-undangan, dan studi terdahulu. Kemudian teknik analisis data. Jadi analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan efektivitas penerapan sistem e-tilang di Kota Prabu Muli berdasarkan data yang diperoleh. Jadi analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Mills dan Haberman 1994 yang meliputi 3 tahapan utama, yaitu yang pertama reduksi data. Jadi data dari wawancara dan observasi akan diseleksi, disederhanakan, dan dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian. Kemudian yang kedua penyajian data. Jadi data yang telah direduksi dan disusun dalam bentuk tabel atau narasi agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan. Jadi hasil analisis data akan dibandingkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapat kesimpulan yang valid mengenai efektivitas sistem e-tilang serta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan. Kemudian bab yang terakhir itu bab 4 penutup. Jadi kesimpulan dari proposal penelitian ini berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-tilang di Kota Prabu Muli merupakan upaya inovatif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas dan membangun budaya tata tertib berlalu lintas di masyarakat. Jadi sistem berbasis ini
mampu mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan pelanggaran, sehingga menekan peluang terjadinya pungutan liar. Namun demikian, efektivitas penerapan e-tilang masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain pemahaman masyarakat terhadap mekanisme e-tilang, tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh aparat terkait, kemudian juga ketegasan dan penegakan sanksi, serta keandalan sistem teknologi yang digunakan. Jadi kurangnya pemahaman masyarakat dan ketidakmerataan sosialisasi ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang tidak menindaklanjuti sanksi yang dikenakan. Selain itu, apabila ketegasan hukum dan akurasi sistem teknologi tidak terjaga, kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini dapat menurun. Oleh karena itu, keberhasilan e-tilang dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas sangat bergantung pada kombinasi antara edukasi publik, penegakan hukum yang konsisten, dan penguatan infrastruktur pendukung. Kemudian yang terakhir saran, jadi berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan agar pemerintah daerah dan kepolisian meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai sistem e-tilang kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media yang efektif dan mudah diakses. Jadi edukasi ini penting untuk membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Selain itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten dan adil tanpa pengecualian agar memberikan efek jerah kepada pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penguatan infrastruktur teknologi termasuk peningkatan kualitas kamera pengawas dan integrasi data kendaraan juga menjadi faktor penting untuk memastikan akurasi dalam pendeteksian pelanggaran. Jadi pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi e-tilang guna mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir, perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait agar penerapan e-tilang dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata dalam menciptakan budaya lalu lintas yang lebih tertib di Kota Prabu Muli. Nah, ini daftar pustaka berdasarkan referensi yang terdahulu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.